Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Marinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif dan konstekstual. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran aktif dan konstekstual adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi terlibat langsung dalam proses menemukan, memahami, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pembelajaran aktif berarti siswa berperan secara menyeluruh seperti pikiran, perasaan, dan tindakan mereka ikut bekerja selama proses belajar. Siswa tidak pasif menerima informasi tetapi berpartisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan tugas secara kreatif. Sedangkan pembelajaran konstekstual adalah menemukan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Artinya, apa yang dipelajari di sekolah dikaitkan dengan kehidupan nyata di rumah, di lingkungan, atau di masyarakat. Dengan cara ini, siswa bisa memahami makna pelajaran dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. Kedua strategi ini saling melengkapi, yang mana pembelajaran aktif membuat siswa berpartisipasi secara langsung, sedangkan pembelajaran konstekstual membuat siswa memahami makna pelajaran dalam konteks kehidupan. Kemudian yang kedua, tujuan strategi pembelajaran aktif dan konstekstual. Tujuan utama strategi pembelajaran aktif dan konstekstual adalah untuk membentuk peserta didik yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Seperti membuat siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi. Melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Membantu siswa mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap proses belajarnya. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Karena pelajaran dikaitkan dengan pengalaman kehidupan nyata. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga, ada contoh penerapan strategi pembelajaran aktif dan konstekstual adalah yang pertama, diskusi kelompok. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya kejujuran atau tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, siswa belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat teman, dan menyimpulkan hasil bersama. Yang kedua, simulasi atau bermain peran. Siswa melakukan drama singkat tentang cara menegakkan nilai-nilai Islam di sekolah seperti tolong-menolong, menghormati guru, atau menjaga kebersihan. Yang ketiga, guru mengajak siswa melakukan pengamatan langsung, misalnya melihat bagaimana pelaksanaan zakat atau gotong royong di masyarakat. Dari situ, siswa belajar mengaitkan pelajaran agama dengan kehidupan sosial. Yang keempat, praktik langsung. Dalam pelajaran agama, siswa tidak hanya mendengarkan tata cara wudhu dan sholat, tetapi mempraktekannya secara langsung sambil memahami makna dari setiap gerakan dan bacaan. Dengan cara tersebut, siswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mengalami dan merasakan langsung manfaat pembelajaran tersebut. Yang keempat, ada peran guru dalam strategi pembelajaran aktif dan konstekstual. Dalam strategi ini, peran guru sangat penting, tetapi bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Guru bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator yang membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri, seperti guru menyiapkan lingkungan belajar yang menarik dan menantang agar siswa mampu berpikir dan berpartisipasi.
Memberikan bimbingan saat siswa menghadapi kesulitan tanpa langsung memberikan jawaban. Mendorong siswa untuk berani berpendapat, bertanya, dan bereksperimen. Menghubungkan pelajaran dengan situasi kehidupan nyata agar siswa mudah memahami manfaatnya. Memberikan umpan balik atas hasil kerja siswa, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, guru menjadi pendamping dalam proses belajar, bukan sekedar mengajar yang menyampaikan materi. Kemudian yang kelima, ada kelebihan strategi pembelajaran aktif dan konstekstual. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa bersemangat karena dilibatkan langsung dalam kegiatan belajar. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan kreatif. Siswa terbiasa menganalisis, menyelesaikan masalah, dan mengemukakan ide. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih bermakna. Siswa dapat melihat hubungan antara pelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama dan komunikasi melalui diskusi dan proyek kelompok. Siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Siswa belajar mengatur diri sendiri dan tanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar, karena siswa belajar secara aktif dan memahami makna pembelajarannya. Hasilnya menjadi lebih baik dan bertahan lama. Kesimpulannya, strategi pembelajaran aktif dan konstekstual adalah pendekatan belajar yang menggabungkan keaktifan siswa dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan strategi ini, siswa bukan hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga berpikir, berdiskusi, mencoba, dan merasakan sendiri pengalaman belajar. Guru berperan sebagai pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Melalui strategi ini, siswa menjadi lebih kreatif, mandiri, dan siap menghadapi kehidupan yang nyata, karena belajar bukan sekedar menghafal tetapi memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.